Setiap kali seseorang membuka ruang perkenalan di media sosial, yang muncul bukanlah wajah asli, melainkan topeng, seperti topeng pekerjaan, topeng keuangan, bahkan topeng cinta. Chico Blade menyebut ini drama pengakuan, di mana manusia tidak sedang memperkenalkan diri, melainkan sedang menulis skenario untuk disukai. Psikolog sosial Erving Goffman, dalam teorinya The Presentation of Self in Everyday Life, pada tahun 1996 menyebut bahwa manusia adalah aktor yang selalu tampil dengan front stage dan di dunia maya, memperluas panggung itu. Bedanya di media sosial, panggung tidak pernah padam dan penonton tidak pernah tidur. Apakah ini opini pribadi? Mari kita simak kasus demi kasus di mana fakta yang menjadi teater absurditas ini. Fakta pertama, pekerjaan sebagai identitas palsu. Dari hasil survei Kata Data tahun 2023, menunjukkan dari 47% pengguna aplikasi kencan di Indonesia mengaku melebih-lebihkan status pekerjaan mereka, dan laki-laki paling sering mengklaim profesi prestisius, seperti arsitek, pengusaha, manajer, dan gelar lainnya, meskipun realitasnya karyawan kontrak atau bahkan pengangguran. Chico Blade menyebut ini ekonomi imajinasi, di mana pekerjaan tidak lagi diukur dari produktivitas, tapi dari gengsi yang bisa dituliskan di bio Instagram. Kedua, keuangan sebagai ilusi maskulinitas dan feminitas. Psikolog klinis Dr. Andrea Bonior tahun 2020 menulis bahwa kebohongan soal keuangan di awal relasi adalah bentuk impression management. Di Indonesia, fenomena flexing terbukti nyata, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2022 mencatat ribuan kasus investasi bodong justru berawal dari bujuk rayu di media sosial. Jadi laki-laki sering menampilkan kekayaan untuk meyakinkan, sementara perempuan, dalam beberapa kasus, menggunakan narasi kesulitan finansial, bahkan effort sebagai bentuk uji empati. Dan dua-duanya sama, di mana manipulasi logika demi keuntungan emosional. Sementara pada fakta ketiga, logika yang dikecohkan oleh hasrat. Dalam ilmu filsafat, Plato pernah memperingatkan, manusia sering diperbudak oleh eros, bukan dipandu oleh logos. Dan di media sosial hal ini terulang. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban bias kognitif. Contoh nyata penelitian Journal of Social and Personal Relationships pada tahun 2019 menemukan dari 60% orang yang pernah ditipu secara emosional di media sosial tetap melanjutkan percakapan meski tanda-tanda kebohongan sudah jelas. Dan alasannya sederhana, karena harapan lebih kuat daripada logika. Chico Blade menyebut ini rasionalitas yang dikalahkan oleh fantasi. Dari ilusi identitas digital ini, maka tercipta dampak seperti dampak pertama, luka psikologis yang tak terlihat. Dalam ilmu psikolog Harvard, Sherry Turkle tahun 2017 menyebut interaksi digital palsu memicu emotional dissonance, di mana perasaan hampa karena realitas tidak sesuai ekspektasi, dan korban sering mengalami trauma kepercayaan atau trust issue yang bisa mengganggu relasi jangka panjang di dunia nyata. Chico Blade menyebut ini luka yang tidak berdarah tapi membusuk di dalam pikiran. Dampak kedua, normalisasi kebohongan kecil. Ketika kebohongan identitas dianggap wajar atau sekadar bumbu perkenalan, maka ia menjelma menjadi pola hidup. Dan dari menipu soal profesi, orang bisa terbiasa menipu dalam relasi, bahkan dalam pekerjaan. Filsuf Hannah Arendt pernah menegaskan, kejahatan besar lahir dari normalisasi kebohongan kecil. Dampak ketiga, perdagangan emosi dan ekonomi. Ilusi pekerjaan dan keuangan sering menjadi pintu penipuan finansial. Data Bareskrim Polri tahun 2024 mencatat lebih dari 3.500 laporan kasus penipuan asmara berbasis media sosial dengan kerugian miliaran rupiah, sehingga cinta berubah menjadi transaksi dan empati berubah menjadi investasi bodong. Dampak keempat, kehilangan diri sejati, di mana pelaku ilusi identitas lama-lama percaya pada kebohongan yang ia ciptakan. Dalam psikologi disebut self-deception. Dan Nietzsche pernah mengingatkan, siapa yang terlalu lama memakai topeng, akhirnya lupa wajah aslinya. Dan itulah tragedinya, bukan hanya korban yang dirugikan, pelaku pun kehilangan dirinya. Dampak kelima, fragmentasi sosial dan alienasi, di mana ilusi digital menciptakan jurang antara realitas offline dan online. Orang bisa dipuja di media sosial, tapi kesepian dalam kehidupan nyata. Fenomena ini disebut psikolog modern sebagai digital alienation, di mana masyarakat penuh interaksi tapi miskin hubungan. Maka dari fenomena ini yang dibutuhkan adalah solusi tajam untuk membongkar topeng digital. Solusi pertama untuk pelaku,
Hentikan menjadikan kebohongan sebagai tiket masuk relasi. Karena identitas palsu mungkin memenangkan hati sesaat, tapi selalu gagal dalam ujian waktu. Belajar dari filsafat eksistensialis, being lebih berharga daripada seeming. Atau dengan kata lain, jadilah apa adanya, bukan apa yang terlihat. Solusi kedua untuk korban, terapkan critical thinking. Di mana jika seseorang selalu berbicara tentang pekerjaan dan uang, maka tanyakan detail logis di mana kantor, bagaimana proses kerja, dan apa tantangan harian, dan gunakan digital literacy, verifikasi informasi sederhana di era internet, karena itu bukan hal sulit, seperti profil LinkedIn, rekam jejak, atau sekadar konsistensi cerita. Dan solusi ketiga untuk keduanya. Ingat, relasi sehat dibangun di atas kejujuran, bukan pada impresi pertama yang spektakuler, karena dalam psikologi komunikasi, kepercayaan bukan dibentuk dari kata-kata besar, melainkan konsistensi perilaku kecil. Dan media sosial memang panggung tanpa sutradara, tetapi kita punya pilihan, menjadi aktor dengan topeng, atau menjadi manusia dengan wajah asli. Karena pada hakikatnya, manusia yang kuat bukan dia yang mampu menciptakan ilusi tentang dirinya, tapi dia yang berani terlihat sederhana di hadapan orang lain. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam hormat dari saya, Chico Blade.